Oke sobat-sobat semuanya, ini adalah hasil dari endapan perendaman batuan pirit PGM itu ya. Dan alhamdulillah sudah mengendap. Tuh lihat pengendapannya. Dan alhamdulillah ini udah mengendap sempurna ya. Cuman airnya memang begini kalau sistem basah, tapi yang penting kan kita lihat endapannya. Ini satu malam saya endapkan. Dan tidak panjang lebar lagi, kita langsung eksekusi untuk saring. Oke, kita saring. Tiga lapis tisunya nih. Dan nanti kita lihat endapannya tuh. Nah, stop dulu nih endapannya ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi kabar baik. Oke, kita langsung. Masih banyak ya. Lumayan bagus endapannya, coklat ya. Tapi yang jelas nanti kalau misalnya udah di saring, kita langsung bakar, dan itu adalah kenyataan ataupun bukti daripada rendaman batuan pirit PGM itu ya. Kita lanjutkan. Biasanya suka ikut, ini kan hitam, tidak kotor. Dan nanti kita lihat airnya, air daripada hasil saringannya itu berubah warna lagi enggak gitu. Kalau enggak berubah warna bagus berarti. Oke, kita tambah air biar bersih ya. Udah penyaringan udah selesai, dan mudah-mudahan aja kita akan berhasil ya dalam percobaan ini. Ya sebetulnya bukan percobaan, bukan pertama kali gitu. Hanya saja untuk pemula itu memang pertama kali. Kalau saya sih udah ada 3 kali 4 kalinya mengolah batuan begini. Ya, batuan dari PGM paling sering. Terus batuan dari kuarsa udah pernah 1 kali. Sebetulnya dalam batuan itu yang penting tergantung daripada ketekunan kita, insya Allah berhasil. Jangan sampai kita belum berhasil udah putus asa. Jadi kalau sudah mengendap, kita cuci sama air panas ya, supaya sisa-sisa basahnya itu turun ke bawah. Pencucian ini akan mempermudah pelogaman tentunya nanti. Ini kita lakukan 3 kali. Oke, diamkan dulu sebentar biar turun ke bawah airnya. Dan udah 3 kali nih dicucinya. Oke, sobat-sobat semuanya, penyaringan sudah beres. Kita lihat tuh, lumayan tebal. Ini airnya seperti tadi itu. Dan sobat-sobat semuanya, ini airnya kita nanti bisa gunakan lagi, karena ini masih mengandung basa. Bisa kita gunakan bukan hanya dalam batuan, tapi dalam elektronik pun yang sekira-kiranya bisa direndam dengan larutan basa, bisa kita lakukan. Oke sobat-sobat semuanya, sekarang saatnya kita langsung bakar. Nah, oke sobat-sobat semuanya, kita coba untuk bakar nih larutan dari basa itu. Oke, kita kasih soda as dulu, kasih borak. Oke, sekarang kita langsung bakar. Udah saya panaskan nih kowinya. Nah, ini sebetulnya harus dibuang dulu nih. Oke, kita bakar. Pertama perlahan-lahan dulu
habiskan dulu tisunya biar kering, dan nanti kalau sudah kering kita langsung bisa gas. Tuh, lihat sobat-sobat semuanya, sebentar lagi ini udah melogam, bahkan udah melogam dan mengambil partikel-partikel kecil. Masih banyak partikel-partikel kecilnya sobat-sobat semuanya. Kita langsung matikan. Kita kasih borak sobat-sobat. Kita kasih borak, terus kita congkel. Udah. Iya. Oh, keras juga nih. Iya. Ini logamnya sobat-sobat semuanya. Kita pukul-pukul dulu ya. Ya. Ini hasilnya. Ini tembaga nih yang ini nih. Ya, jadi sobat-sobat semuanya, pelogaman dari endapan larutan basa tentunya tidak akan 100% murni emas, ya. Karena apa? Karena dalam batuan itu kan terkandung beberapa unsur logam. Jadi ini tetap dalam pemurniannya tetap ini harus dicukim. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal tetap ini harus dicukim. Kalau nggak dicukim, ini masih campur. Tentunya dalam batuan itu kan seperti saya jelaskan, banyak logam-logam yang lain gitu. Banyak logam-logam dalam batuan itu kan. Nah, ini di sini ada emasnya ini. Ya tentunya kita harus cukim nanti. Harus cukim. Oke, kita timbang dulu coba ya. Oke sobat-sobat, kita timbang dulu ya. Logam yang tadi, lihat 1,31 ya, sekitar 1,3 gram. Oke sobat-sobat semuanya, saya akan jelaskan mengenai pemberian larutan yang 100 ml itu ya, ke dalam larutan basa antara urea dan natrium karbonat. Oke, untuk selengkapnya simak penjelasannya. Oke.